Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pada hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran daring matematika untuk pertemuan yang ketiga. Sebelum kita memulai pembelajaran daring ini, saya minta anak-anakku terlebih dahulu kita berdoa, mudah-mudahan kita diberi kesehatan, keselamatan. Mari kita berdoa. Mulai. Selesai. Anak-anakku semua, sebelum dimulai ini, Bu Guru mohon maaf karena pada pembelajaran daring pertemuan kedua yang kemarin ada video yang terpotong sehingga anak-anak banyak yang tanya ke Bu Guru, Bu, mana tugasnya? Ternyata setelah saya lihat tugasnya di video pembelajaran kemarin tidak ada. Ya, untuk pertemuan yang kedua tugasnya saya ganti nanti di pertemuan ketiga. Baiklah anak-anakku, pada pertemuan ketiga hari ini materinya adalah menyelesaikan persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC. Sebelum kita membahas ini, kita perhatikan dulu di bawah ini bahwa akar-akar persamaan kuadrat tergantung pada nilai dari B kuadrat dikurangi 4AC. Dengan demikian, nilai dari B kuadrat dikurangi 4AC menjadi pembeda apakah suatu persamaan kuadrat memiliki dua akar yang berbeda atau dua akar kembar. Oleh karena itu, B pangkat 2 dikurangi 4AC disebut diskriminan. Biasanya dinyatakan dengan huruf D besar ya. Jadi kalau nanti ada huruf D besar untuk matematika ini namanya diskriminan. Di mana rumusnya diskriminan adalah D sama dengan B pangkat 2 dikurangi 4AC. Diskriminan dari persamaan AX pangkat 2 plus BX plus C sama dengan 0 adalah D sama dengan B pangkat 2 dikurangi 4AC. Nah, kita ingin mengetahui jika diskriminannya lebih dari 0 nilainya, maka persamaan kuadrat tadi memiliki dua akar yang berbeda. Yang kedua, jika diskriminannya atau D-nya sama dengan 0, maka persamaan memiliki dua akar yang sama. Yang ketiga, jika diskriminan atau D dari persamaan kuadrat kurang dari 0, maka persamaan tidak memiliki akar atau penyelesaian. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami ini ya, untuk nilai diskriminan dari persamaan kuadrat yang simbolnya adalah huruf D. Baiklah, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini ada contoh. Tanpa menyelesaikan persamaan terlebih dahulu, tentukan jenis-jenis akar persamaan kuadrat dari X pangkat 2 plus 5X plus 2 sama dengan 0. Kita lihat jawabannya di sini ya. Bahwa koefisien dari E kuadrat atau A di sini sama dengan 1. Koefisien dari X atau B di sini sama dengan 5. Koefisien C, bukan koefisien ya. C atau konstantanya di sini adalah 2. Sehingga untuk mencari diskriminannya atau D-nya di sini rumusnya adalah
B pangkat 2 min 4AC. Sama dengan kita masukkan ini yang sudah diketahui. B-nya di sini 5. 5 pangkat 2 dikurangi 4AC. 4 kali A kali 1 kali C kali 2. Sama dengan 5 pangkat 2, 25. Dikurangi 4 kali 1, 4 kali 2, 8. Sehingga 25 dikurangi 8 sama dengan 17. Ternyata diskriminannya itu lebih dari 0. Nih, 17 kan lebih dari 0. Jadi persamaan X pangkat 2 plus 5X plus 2 sama dengan 0 mempunyai dua akar real yang berlainan. Seperti kita lihat yang tadi ini. Nih. Jika diskriminannya lebih dari 0, maka memiliki dua akar yang berbeda. Jika persamaan itu diselesaikan. Bagaimana anak-anak? Sudah jelas ya? Oke, tentang diskriminan pada persamaan kuadrat kalian sudah paham ya? Kalau sudah paham, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, baru kita melanjutkan menyelesaikan persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC. Selain menggunakan cara pemfaktoran untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat AX pangkat 2 plus BX plus C sama dengan 0 adalah dengan menggunakan rumus kuadrat atau sering disebut rumus ABC. Rumus kuadrat dapat diturunkan dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna sebagai berikut. Nih ya. Untuk umum dari persamaan kuadrat AX pangkat 2 plus BX plus C sama dengan 0. Kedua ruas ditambah negatif C, maka menjadi ini. Ya, AX kuadrat plus BX sama dengan negatif C. Ini ditambah negatif C ruas kiri, ruas kanan. C ditambah min C 0. 0 dikurangi C sama dengan negatif C. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Kalau sudah berbentuk seperti tadi, maka kedua ruas dibagi dengan A. Ruas kiri, ruas kanan sama-sama dibagi dengan A. Kita lihat di AX kuadrat dibagi A atau per A ditambah BX dibagi A atau per A sama dengan negatif C per A. Ini jadikan satu ya. Hingga A dibagi A habis tinggal X pangkat 2 plus BX per A sama dengan min C per A. Kemudian lengkapkan kuadrat pada ruas kiri dengan cara menambah B per 2A pangkat 2 pada kedua ruas. Maka diperoleh ini persamaan ini yang di bawahnya. Ya. Ruas kiri kanan sama-sama ditambah dengan B per 2A pangkat 2. Nih. Sehingga nyatakan ruas kiri dalam bentuk kuadrat sempurna. Nih. E plus B per 2A guna tutup pangkat 2 sama dengan min C per A ditambah B kuadrat B kali B kuadrat per 2A kuadrat 2A kali 2A sama dengan 4A kuadrat. Nih ruas kanan tetap ya. Sekarang kita lihat ruas kiri. Ini ada penjumlahan bilangan pecahan. Syaratnya pecahan itu bisa dijumlah jika penyebutnya sama. Kebetulan di sini tidak sama. Yang satu per A, yang kedua per 4A pangkat 2. Sehingga disamakan ya, dijadikan 4A kuadrat. Sehingga di sini diperoleh penyebutnya min 4AC per 4A kuadrat ditambah B pangkat 2 per 4A kuadrat. Ya.
Baik anak-anakku, dari ini saya lanjutkan yang berikutnya, bahwa X plus B per 2A pangkat 2 sama dengan, ya, ini karena sudah sama penyebutnya, cukup ditulis satu saja sehingga diperoleh B pangkat 2 dikurangi 4AC per 4A pangkat 2. Lanjut, nih pangkat 2-nya ini kalau dihilangkan maka di ruas kanan berubah menjadi akar pangkat 2 sehingga X plus B per 2A sama dengan plus minus akar kuadrat dari B pangkat 2 kurangi 4AC per 4A pangkat 2. Lanjutkan kembali, X plus B per 2A sama dengan plus minus, ini ya, ini kan bentuk akarnya jadi satu, pembilang dengan penyebut. Sekarang kita pisah pembilang sendiri, penyebut sendiri dalam bentuk akar. Ya. Lanjut, nih, X plus B per 2A sama dengan plus minus, pembilangnya tetap, penyebutnya berubah karena ini akar kuadrat dari 4 ini adalah 2. Akar kuadrat dari A kuadrat adalah A. Maka yang diganti atau dirubah adalah penyebutnya. Lanjut. Hingga untuk mencari X1 atau X2 di sini sama dengan min B per 2A. Pindah ya dari ruas kanan, pindah ke ruas kiri. Plus menjadi negatif. Plus minus akar B pangkat 2 min 4AC per 2A. Ini kan sama-sama 2A penyebutnya. Maaf, ya penyebutnya ya. Sehingga ini jadikan satu, diperoleh menjadi min B plus minus akar B pangkat 2 min 4AC per 2A. Sehingga ketemulah rumus untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC ini. Persamaan kuadratnya bentuk umumnya ini, maka untuk mencari akar-akarnya atau penyelesaiannya adalah X1, X2 sama dengan minus B plus minus akar kuadrat dari B pangkat 2 dikurangi 4AC per 2A. Gimana anak-anak? Sudah jelas ya? Langkah-langkahnya untuk mencari rumus ABC untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Baiklah, supaya jelas, lebih jelas lagi, anak-anak lihat slide berikutnya. Contoh soal. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara menggunakan rumus ABC tadi. Yang soalnya adalah 6X pangkat 2 dikurangi 5X plus 1 sama dengan 0. Jawabannya atau penyelesaiannya A di sini diketahui sama dengan 6, B sama dengan negatif 5, C sama dengan 1. Rumusnya tadi X1, 2 sama dengan min B plus minus akar B pangkat 2 dikurangi 4AC per 2A. Kita masukkan ya angka-angka yang sudah diketahui ini. Dikurangi min B, dikurangi, ini kebetulan B-nya minus ya, min 5 plus minus akar kuadrat dari min 5 pangkat 2 dikurangi 4 kali A kali C, 4 kali 6 kali C-nya 1 per 2 kali 6. Sehingga ketemu 5 plus minus akar 25 dikurangi 24 plus 12. Ketemu 5 plus minus akar 1 per 12. Akar kuadrat 1 adalah 1. Sehingga
X1, X,2 sama dengan 5 plus minus 1 per 12. Jadi untuk mencari X1 atau X2, nih, kita ambil yang positif dulu ya, plus satunya ini. 5 tambah 1 per 12 sama dengan 1 per 2, sama dengan setengah. X2-nya kita ambil yang negatif, 5 dikurang 1 per 12 sama dengan 4 per 12. Kalau disederhanakan jadi 1 per 3. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah kurung berawal 1 per 2 atau setengah, 1 per 3. Gimana anak-anak, sudah paham ya? Menyelesaikan persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC. Kalau sudah, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Ada contoh soal tadi nih, ya. Ada contoh soal A dan B. Kalau yang A kita selesaikan di video ini, yang B nanti anak-anak bisa dikerjakan sendiri ya, dicoba. Kita lihat penyelesaian dari contoh soal nomor A ini. Ya, nih. Koefisien dari A 2, koefisien dari B negatif 4, koefisien C sama dengan 1. Kita tulis rumusnya dulu, kemudian kita masukkan angka-angka yang sudah diketahui. Ya, ini plus min plus minus akar, B-nya min 4 pangkat 2 berapa anak-anak? 16 ya. Kemudian 4 kali AC, 4 kali 2 8 kali 1 8, dan 16 kurangi 8 per 2A, 2 kali 2 4. Sehingga ketemu di sini X1 sama dengan 4 plus akar 8 per 4 sama dengan ya, ini dicoret 4 belum 1 ya, plus ini kan sama dengan setengah akar 2. X2 sama dengan dikurangi setengah akar 2. Jadi penyelesaiannya adalah 1 plus setengah akar 2 sama dengan X2 1 min setengah akar 2. Gimana anak, sudah jelas ya? Kita lihat di sini untuk yang nomor B, nanti kerjakan sendiri, dicoba ya anak-anak. Ya, kalau anakku sudah paham menyimak materi ini, coba kalian lanjutkan ke contoh soal nomor B tadi ya, sebagai tugas, dan ditambah soal yang ada di buku paket. 1 soal saja, kalian pilih nomor yang mana. Nah, selamat mencoba. Dan hasilnya nanti dikumpulkan sebagai nilai tugas. Karena ini sudah selesai, terima kasih ya anak-anak atas perhatiannya. Saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.